Min thayyibati ma kasabtum. Keluarkan zakatnya dari penghasilan terbaik yang pernah kita dapatkan. Ya. Karena nanti dalam bahasannya ada yang menyerupakan zakat profesi dengan emas, ya. Ada yang menyerupakan zakat profesi dengan pertanian dan perkebunan. Mana yang paling tepat? Nanti kita uji di situ. La yasqa qaumin qaum, jangan saling cela. Nah, ternyata zakat profesi pun tidak disebutkan di zaman Nabi, tapi dalil umumnya ada dan berbentuk sama yang terjadi di masa Nabi, cuma bentuknya berbeda. Al-Baqarah 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ya. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Perhatikan betul ya kalimatnya, sampai sini bacanya, sampai sini. Hai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkan, keluarkan, ya, keluarkan. Itu kadang zakat, kadang disebut sedekah oleh Quran, kadang disebut dengan infak. Oh, saya ulang ya. Zakat itu kadang disebut dengan sedekah di Quran. Seperti At-Taubah ayat ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Itu hukum zakat, tapi diistilahkan dengan sedekah. Di ayat ini zakat disebut dengan infak untuk kadar mengeluarkannya. Menyalurkannya disebut dengan sedekah, ya. Mengeluarkannya disebut dengan infak. Hikmahnya disebut dengan zakat. Perhatikan, min thayyibati ma kasabtum. Keluarkan zakatnya dari penghasilan terbaik yang pernah kita dapatkan, ya. Jadi kalau Anda mendapatkan penghasilan dari profesi apapun, tapi harus thayyibat, harus baik, ya. Nggak boleh yang kotor. Tidak boleh yang kotor. Mohon maaf, tidak boleh yang kotor, ya. Kotor itu bisa berarti cara mendapatkannya, bisa barangnya. Bisa barangnya, itu haram hukumnya, ya. Cara mendapatkannya, dapat harta haram, keluarkan kayak tadi. Atau yang kedua, hartanya halal tapi diberikan barang yang kotor, ya. Beras misalnya, begitu mau dibagikan bulukan, ya, banyak macam-macam dan sebagainya. Itu haram hukumnya, nggak boleh, tidak boleh. Bahkan yang paling menarik begini, dalam infak saja kalau dibaca terusan ayatnya, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, ya, walastum biakhidhihi illa an tughridu fi. Jangan sekali-kali memberikan pada orang lain sesuatu yang sangat buruk yang kita pun melihatnya saja sudah nggak suka, ya, melihatnya aja nggak suka. Misal Anda punya uang 100 ribu, 50 ribuan dua, yang satu masih keras, bagus, yang satu lagi udah lecek, gak enak dilihatnya. Ada orang minta-minta misalnya itu di depan, lampu merah, dikasihkan yang mana? Aduh, nggak dijawab tuh karena susah jawabnya, gitu ya. Yang lecek gak boleh diberikan. Itu laknya nahyi loh Pak, laknya nahyi. Nah itu larangan, gak boleh. Wala tayammamul khabitha. Jangan melamun-lamunkan, memikirkan memberikan yang jelek. Bahasanya tayammam, tayammam itu melamun-lamunkan. Jadi belum diberikan udah dipikirin, yang jelek nih buat di depan aja lah, nanti nggak apa-apa, nggak usah dimasukin dompet, udah dipisahin tuh. Nah itu nggak bagus, ya. Minhu tunfiqun, itu diinfakkan. Walastum biakhidhihi illa an tughridu fi. Sementara engkau mengambilnya saja nggak mau lihat. Oh, hati-hati ya. Jadi dua hal yang penting sini. Satu, min thayyibati ma kasabtum. Yang kedua, perhatikan di situ, wa mimma akhrajna lakum minal ard, termasuk yang kami keluarkan dari muka bumi. Itu tanaman dan perkebunan. Tolong garis bawahi di sini. Kenapa saya sempurnakan ayat sampai sini? Karena di situ zakat profesi disandingkan dengan zakat perkebunan dan pertanian. Saya ulang ya. Zakat profesi di situ disandingkan dengan zakat perkebunan dan pertanian. Jelas sampai sini? Pelan-pelan. Yuk teruskan dulu. Karena itu para ulama kemudian hati-hati menyandingkan dalil zakat profesi tentang cara mengeluarkannya dengan zakat pertanian dan perkebunan. Quran surah Al-An'am ayat 141. Ya. Bukan dengan emas. Oh, bukan dengan emas. Ya. Karena nanti dalam bahasannya ada yang menyerupakan zakat profesi dengan emas, ya. Ada yang menyerupakan zakat profesi dengan pertanian dan perkebunan. Mana yang paling tepat? Nanti kita uji di situ. Pelan-pelan. Wa atu haqqahu yauma hasadih. Lihat ujung ayatnya, ya. Di situ kan tentang pertanian ya, disebutkan segala penghasilan, perkebunan macam-macam. Lalu di ujung ayatnya wa atu haqqahu yauma hasadih. Keluarkan hak zakatnya pada saat dia dipanen, ya. Saat dia dipanen. Jadi, tadi kan kita tanam beras, tanam umbi-umbian macam-macam. Kan zakat yang dikeluarkan saat panennya ya. Ditimbang, keluarkan. Nah, panen ini kalau dalam profesi saat menerima gajinya.
pendapatannya, ya. Itu saat panen. Awal bulan, ada yang di akhir bulan, itu saat panennya. Begitu hasil pekerjaan mendapatkan hasil, dapatkan itu, saat itu dikeluarkan zakat profesinya, ya. Nah, kita teruskan dulu pelan-pelan. Ya, wujudnya apa bentuknya? Zakat fitri kan bentuknya beras tadi ya, atau sembako macam-macam. Kalau zakat profesi apa? Sejumlah harta yang dihasilkan dari pekerjaan yang halal. Jadi jumlahnya bagian dari hartanya. Ya, bagian dari hartanya. Ya, kalau sekarang mungkin bentuknya uang, ya. Kalau dapatnya dalam bentuk dolar, ya punya perusahaan, keluar dolar itu kan, ya maka diukur dari situ dari dolarnya. Atau dikonversi ya ke dalam kurs yang ada di mata uang rupiah saat itu loh. Hati-hati saat itu. Jadi saat kursnya sekian, saat itu dikeluarkan. Ya. Jadi kalau Anda mengeluarkan sebagian sekarang, ya sejam kemudian kursnya beda, jangan pakai yang belakangan. Oh, hati-hati tuh, ya hati-hati. Ini bisa baik, bisa tidak. Ya, sebelum dikeluarkan kursnya misalnya rupiah 13.500. Begitu mau dikeluarkan, siap mau dihitung sudah berubah 13.700. Maka ngitungnya pakai yang 13.700. Ya, jelas ya? Atau sebaliknya berkurang jadi 13.000, maka kurs sesuaikan dengan yang 13.000. Kalau mau paling aman gampang, kurangi aja langsung dari mata uang aslinya. Ya, time. Nisabnya, ini yang saya tadi sampaikan. Ada yang menganalogikan pada nisab emas. Emas. Pelan-pelan. Kalau emas tadi berapa gram? 85 gram. Ya. Kalau hitungannya pakai emas, jadinya begini. Ini penting saya tampilkan dulu karena ada yang berpendapat demikian. Berarti kalau hitungannya pada emas 85 gram, kalau emas itu harganya misal ya kisaran 500.000 saja, berarti harus berjumlah 42 juta dulu, 42.500.000. Artinya kalau pendapatan penghasilan seseorang di bawah 42.500.000 belum keluar zakat profesinya. Jelas ya? Nah, itu kalau yang mengkiaskan pada emas. Ya, pelan-pelan. Jadi kalau ada orang gajian misalnya baru 4.250.000, itu belum keluar zakat profesi. Tapi kalau sudah terkumpul 42.500.000 baru keluar zakatnya. Ingat, bukan tabungan, beda kalau dengan tabungan. Ya, kalau tabungan dikumpul-kumpul dulu, kalau zakat profesi begitu dapat. Ya, jelas di sini? Itu yang emas. Pelan-pelan. Yang kedua, bukan pada emas dianalogikannya, tapi dianalogikan pada zakat pertanian. Ya, yang 5 wafak itu, yang netnya 520 kilo. Ya. Misal berapa batasannya? 5 wafak netnya 520 kg. 520 kg ini kan kalau pertanian makanan pokok tadi ya. Contoh paling gampang beras. Ya. Misal beras harga yang paling standar misal 1 kilonya 8.000. Ya, 1 kilo 8.000. Maka kalikan ke 520 kilo. Berapa jadinya? Agak cepat. 4.165.000 ya, sekitar segitu. 4.160.000 misal. Nah, maka kalau sudah penghasilan di atas 4.160.000 atau sama, maka itu keluar zakatnya. Ya. Dia nggak nunggu sampai 42 juta. Ya, kalau ada orang penghasilan di bawah 4 juta dengan standar beras ini yang 520 kg, maka nggak ada zakat profesi. Ya. Tidak setiap dapat keluar zakat, tidak. Ya. Tidak setiap dapat zakat keluar, tidak dapat penghasilan keluar zakat, tidak. Ya. Kalau sudah melebihi ini nisab ini sekitar 4.200.000 lah kalau standar harga berasnya sekitaran 8.500. Itu pun nanti prakteknya tidak begitu mudah, tidak. Karena Allah itu menunggu sampai betul-betul mampu. Kalau nggak mampu tidak dibebani. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nanti dikurangi rumusnya dengan cicilan hutang. Nanti kita akan hitung. Ya. Dia nggak langsung 4.500.000 keluar zakat, tidak begitu. Tidak begitu. Ya. Mungkin ada beban lain yang harus dikeluarkan dulu. Baik. Waktu mengumpulkannya, kapan dikeluarkan? Bila mencapai nisab. Ya. Ini mencapai waktu setahun, ini tidak berlaku. Ya. Ini tadi belum dicoret. Ini maksudnya ke emas. Ya. Ke emas. Maaf. Ini keliru saya menyampaikan. Ini yang mengkiaskan pada emas. Jadi kalau mengkiaskan kepada emas, zakat profesi jumlahnya 42.500.000. Kapan dikeluarkan? Itu pun tunggu dulu setahun. Ya, tunggu setahun. Ya. Tapi kalau dikiaskan kepada ini, yang 5 wafak pertanian, tidak usah menunggu setahun. Begitu didapatkan jumlahnya lebih daripada 4.160.000 tadi, maka keluar seketika zakatnya setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang lainnya. Jelas sampai sini?
Baik. Nah, dari dua hal ini yang ingin saya tekankan, dari dua hal ini yang paling kuat pendapatnya, yang paling sesuai dengan dalil itu yang menganalogikan zakat profesi dengan hukum zakat pertanian dan perkebunan, bukan dengan emas. Bukan dengan emas. Karena emas itu analoginya kepada tabungan. Sudah ada analoginya. Ya, jadi bukan kepada emas tapi kepada pertanian dan kebunan. Baik. Ya, kita rumus ya. Masih ada 5 menit kurang lebih. Ya. Kita agak cepat supaya nanti pada isyanya kita bisa diskusi ya. Rumus penghasilan total kurangi hutang. Ya. Penghasilan total kurangi hutang. Nah, ini paling gampang. Jadi Anda punya pendapatan, gaji plus pendapatan. Biasanya kan pendapatan lebih besar daripada gaji, ya. Pendapatan, gaji, penghasilan kumpulkan semuanya, punya hutang berapa? Saat itu didapatkan. Ya. Baru setelah itu dijumlahkan apakah setara dengan nisab atau tidak. Ya. Contoh. Tadi kan masih ingat di Qur'annya Al-Baqarah 267 yang harus dikeluarkan zakatnya profesi yang apa tadi? Yang baik. Anfiku min thayyibati, harus thayyib kan? Harus thayyib, ya. Kita ambil contoh Bang Thayyib menerima gaji per bulan 2 juta. Baik. Mendapat penghasilan dari penjualan pulsa sebesar 10 juta. Baik. Jadi ini 2 juta, ini 10 juta, ya. Berapa jumlahnya? 12 juta. Cicilan mobil yang harus dibayar sebesar 3 juta. Ya. Berapa zakat profesi yang dikeluarkan? Ya. Maka rumusnya kita harus sambilkan dulu ke atas. Penghasilan total jumlahkan 2 juta, 10 juta, 12 juta. Kurangi hutang ini, cicilan ini. Ya, 3 juta. Berarti berapa? 9 juta. Ingat, kalau kebutuhan rumah tangga itu bukan hutang. Ya? Misal Bapak dapat misalnya 100 juta untuk istri dulu 40 juta. Ah, itu bukan hutang. Nah, itu kewajiban yang lain. Itu diberikan setelah zakatnya dikeluarkan. Ya, di cicilan mobil, cicilan rumah, cicilan motor itu yang harus didahulukan. Dan tidak boleh kita memikirkan sesuatu untuk mengelabui syariat. Supaya zakat profesinya nggak dapat, besok cari cicilan aja gitu kan, cicilan macam-macam tuh. Itu dosa itu. Ya, hati-hati. Hitungan. Menentukan dulu harga beras kilo. Ini caranya. Tentukan harga beras kilo yang biasa dikonsumsi. Ya, misal 8.000. Ya. Tapi ukurannya jangan ngambil standar orang yang paling rendah. Tidak. Yang biasa antum makan. Yang biasa antum makan. Ya, cicilan itu yang kata para ulama yang ketat, ya. Adapun yang umum-umum yang standar aja berapa? Yang paling standar. Misal 8.000, ya. Setelah itu menentukan jumlah nisab yang berlaku. Ya, misal tadi 520 kg kan? Kali 8.000 jatuhnya 4.160.000. Ya. Maka kalau tadi 12 juta kurangi 3 juta berapa? 9 juta. Setelah dikurangi hutang masih lebih dari 4.160.000. Maka Bang Thayyib punya kewajiban mengeluarkan zakat, ya. Maaf, ini 9, ya. Ini belum ditambahkan nih, ya. 12 juta kurangi 3 juta, 9 juta, ya. Menerapkan rumus 9 juta, ini bukan 7, 9 juta dikalikan kemudian dengan 2,5%, ya. Ini bukan 7 ya, tapi 9. 2 tambah 10, 12 juta kurangi 3, 9 kali 2,5%, ya. Jelas sampai sini? Alhamdulillah. Yang menerima, saya akhiri, diberikan pada 8 golongan yang tercantum dalam At-Taubah ayat ke-60. Sama persis dengan yang lainnya, ya. Nanti kita perbaiki dulu yang ini bukan 7 tapi 9, ya. Jelas sampai sini? Baik, kalau sudah jelas tinggal dipraktekkan. Silahkan pulang ke rumah masing-masing, coba dicek adakah zakat profesi yang belum dikeluarkan, ya. Zakat mal yang barangkali masih disimpan, Ramadannya masih lama, 7 bulan lagi, jangan dirapel sampai ke sana, ya. Kita tidak bisa menentukan, bahkan 7 menit ke depan pun kita belum jamin bisa hidup, ya. Nah, tapi saran saya, kalau sekiranya sudah pasti ada zakat-zakat yang dikeluarkan, Anda boleh membuka rekening khusus untuk zakat misalnya. Ya, silakan dibuka sehingga masuknya ke situ langsung, posnya jelas. Ya, terpisah. Begitu misalnya sudah masuk, langsung disimpan. Di situ aja kumpulkan. Jadi dan kasih tahu keluarga. Kalau di antara kita ada yang wafat duluan, tolong ini jangan dibagi waris, itu zakat. Zakat, ya. Karena sifatnya nggak harus sekali habis gitu, ya. Begitu keluar habiskan semua, tidak. Barangkali nanti ada yang mesti disalurkan, mesti dibagi macam-macam dan sebagainya. Jadi buat pos yang khusus di situ. Kecuali kalau kita sudah punya relasi khusus untuk menitipkan zakat, di situ diatur dengan baik, maka silahkan cari yang paling cerdas.
Ingat, yang paling cerdas penyalurannya. Ada punya zakat profesi misalnya, maaf, 5 juta 2,5%, berarti kan cuma 250.000 ya? 125.000. Perhatikan, 125.000 kalau disalurkan pada orang untuk makan, dia dapat energi makanan, dia sholat, dari sholat itu kita dapat pahala. Dia baca Quran, kita dapat pahala. Ya. Tapi, mohon maaf, itu kalau yang sholat. Coba kalau diberikan pada yang tidak sholat, yang jarang sholat, yang jarang baca Quran, ya energinya menguap begitu saja. Ya. Nah, yang paling hebat kalau misalnya ada perantara itu untuk menyalurkan pada yang kepentingan pahalanya mengalir sampai dengan ke alam kuburnya. Misal, ada yang diberikan untuk makan sebagian diberikan mushaf, diberikan kepada para penghafal Quran. Ada yang untuk SPP, Masya Allah. Itu setiap menulis dia dalam pelajarannya, pahala Anda dapat. Kalau dia baca Quran, setiap hurufnya 10 kebaikan. Kalau dia berhasil dengan ilmunya kemudian mengajar, punya murid 1 orang, 10 orang, dari 10 orang dapat pahala lagi. Terus mengalir begitu, Masya Allah. Dan itu akan kelihatan saat kiamat. Ada riwayat menyebutkan ada amalan-amalan dianggap ringan, tapi kebanyakan orang terkejut saat mendapatkan hisab yang sangat kuat. Dia bertanya, ya Allah, mahada apa ini? Maka dijelaskan, inilah amalan-amalan yang tidak engkau sadari ternyata berlipat pahalanya luar biasa. Ya, jelas di sini.